Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan pelanggaran hak kekayaan intelektual di YouTube pada kasus calon sarjana. Apa itu hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya, yang memiliki wujud, sifat, atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah hak kekayaan intelektual biasa pula disingkat dengan HKI. Baik hak kekayaan intelektual maupun HKI sebagai bentuk penyingkatan merupakan padanan baku dan resmi dalam bahasa Indonesia untuk istilah Intellectual Property Right atau IPR, sebagaimana dipergunakan dalam beragam aturan perundang-undangan serta penamaan untuk unit teknis negara yang diserahi tanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pemberian dan pengelolaan HKI, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan intelektual atau HKI tidak merujuk pada salah satu jenis hak eksklusif semata, melainkan sebuah payung untuk menaungi beragam jenis hak eksklusif yang masing-masing memiliki karakteristik, ruang lingkup, dan sejarah perkembangannya sendiri-sendiri. Hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu penciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia mengalami banyak perubahan dalam undang-undang mengenai hak cipta. Sejak UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, UU Nomor 12 Tahun 1987 tentang perubahan UU 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, kemudian dicabut dan diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 1982 tentang hak cipta, dan terakhir hingga saat ini adalah UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Apa itu YouTube? YouTube adalah platform digital berbasis internet yang menyajikan berbagai kemudahan kepada publik untuk menikmati konten video secara gratis. Tak hanya menjadi penikmat video yang tersaji di dalamnya, situs web ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video secara praktis. Kehadiran YouTube juga menghadirkan konten kreatif yang dihasilkan oleh pengguna atau yang dikenal dengan YouTuber. Istilah ini tak muncul begitu saja. YouTuber lahir dari pengguna YouTube yang giat membagikan video ke channel pribadi yang sudah disediakan. Adapun isi videonya bervariasi sesuai dengan hobi dan kepentingan dari si pengguna. Saat ini, YouTuber bisa disebut sebagai salah satu profesi yang cukup menggiurkan. YouTube kini menjadi lahan industri sendiri yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan income atau disebut monetizing. Lewat skema ini, YouTube mendapatkan izin untuk menyelipkan iklan di video yang Anda upload, dan pengguna akan mendapatkan bagian 45% dari iklan, sementara 55%-nya sisanya untuk YouTube. Hubungan antara HKI dengan YouTube perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ciptaan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta sebagai berikut. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, terampilan, atau keahlian diekspresikan dalam bentuk nyata. Perlu diketahui bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Kemudian setiap orang dilarang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransform ciptaan, dan lain-lainnya. Apakah boleh menyiarkan ulang video ciptaan melalui YouTube? Perlu dijelaskan definisi dari pengumuman sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 11 UU Hak Cipta.
Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektron atau non-elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Perbuatan menyiarkan ulang sebuah video ciptaan melalui YouTube dapat dikategorikan sebagai penyiaran. Penyiaran adalah pentransmisian suatu ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal. Jadi, perbuatan menyiarkan ulang video ciptaan melalui YouTube dapat dikategorikan sebagai penyiaran pengumuman ciptaan dalam rangka melaksanakan hak ekonomi, dan hal tersebut wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dapatkah menggunakan karya yang dilindungi hak cipta tanpa melanggar? Dalam kondisi tertentu, karya yang dilindungi hak cipta dapat digunakan tanpa melanggar hak cipta pemiliknya seperti yang diatur dalam pasal 43 huruf D UU Hak Cipta berikut. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Sanksi pidana. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya setiap orang dilarang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Yang dimaksud dengan penggunaan secara komersial dalam media teknologi informasi dan komunikasi mencakup penggunaan komersial secara langsung, berbayar maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan hak cipta dan hak terkait dimaksud. Atas perbuatan menyiarkan ulang sebuah film atau video melalui internet tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, seseorang dapat dikenakan pasal 113 ayat 3 UU Hak Cipta yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Tiap orang yang dengan tanpa hak dan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan atau huruf G untuk penggunaan komersial pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Apa yang terjadi dengan calon sarjana? Calon sarjana adalah sebuah kanal informasi dalam bahasa Indonesia di YouTube. Walaupun belum diketahui secara pasti pemilik kanal ini, akun calon sarjana yang kini merupakan mitra eksklusif perusahaan Invia yang membantu dalam hal pemasaran calon sarjana pertama kali bergabung di YouTube pada 19 Januari 2016. Hanya 3 tahun setelah bergabung, mereka berhasil memiliki 12,4 juta subscriber. Video-video yang diunggah calon sarjana yang kebanyakan berupa clickbait telah ditonton sebanyak 2,5 miliar kali. Rupanya mereka merupakan channel yang dikelola oleh grup Invia yang juga mengelola beberapa akun media sosial seperti dagelan. Kasus plagiarisme terungkap oleh pemilik konten yang isinya dicuri oleh akun calon sarjana. Akun dengan nama JT ini bahkan mengatakan konten miliknya yang diambil oleh calon sarjana sama persis hingga bagian thumbnail. JT memberi bukti bahwa akun calon sarjana telah mencuri secara keseluruhan baik informasi secara keseluruhan hingga thumbnail. Sayangnya calon sarjana tidak mencantumkan kredit sama sekali. Ya, ini konten yang dicuri oleh calon sarjana dari JT. Setelah mendapat copyright strike dari JT, calon sarjana langsung menghapus video yang telah mereka contek dari JT. Mereka juga langsung meminta maaf kepada JT lewat Twitter, tapi JT menekankan bahwa calon sarjana masih memiliki ratusan video yang dicomot dari kreator lain. Ia mengaku bahwa permintaan maaf ini hanya dilakukan calon sarjana karena mereka merasa terancam. Calon sarjana kemudian membuat permintaan maaf lewat publik akun Twitter mereka. Mereka mengaku kejadian ini murni kesalahan mereka karena lalai tidak mencantumkan sumber video dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Kesimpulan, perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bagi
pencipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum bagi pencipta ini berlaku dimanapun, tidak tergantung pada media yang digunakan untuk mengumumkan sesuatu, termasuk melalui situs YouTube. Selain itu, pencipta mendapatkan perlindungan hukum dari YouTube, yaitu YouTube akan menghapus video yang melanggar hak cipta, bahkan menghapus akun pengunggah konten. Namun hal ini baru dilaksanakan oleh YouTube apabila telah menerima pemberitahuan adanya pelanggaran hak cipta. Dalam kondisi tertentu, karya yang dilindungi hak cipta dapat digunakan tanpa melanggar hak cipta pemiliknya, seperti yang diatur dalam pasal 43 huruf D UU Hak Cipta berikut. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut, calon sarjana telah melanggar hak cipta banyak video. Namun akun JT keberatan dengan plagiarisme yang terjadi dengan videonya dan melaporkan pelanggaran tersebut kepada YouTube. Akibat dari pelanggaran hak cipta tersebut, pihak calon sarjana membuat permohonan maaf kepada JT, sedangkan YouTube menghapus akun calon sarjana yang sudah memiliki 12 juta lebih subscriber tersebut. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.